Si paling perdana. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi mengesahkan direvisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Meski mendapat gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan 3 perubahan utama yang ada di dalam revisi tersebut, yakni penambahan tugas pokok TNI, penambahan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, serta perpanjangan masa dinas TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga sahabat DNP selalu diberikan kesehatan dan dapat menerima informasi yang faktual serta terkini di pagi harinya dalam DNP in the Morning edisi Jumat 21 Maret 2025. Bersama saya Teguh Fadila. Berikut ini adalah fokus utama kami pagi ini. RUU TNI picu kontroversi, publik dan akademisi tolak duifungsi militer. KPK dukung penjara khusus koruptor di pulau terpencil, pakar ingatkan HAM. Gelombang PHK melonjak, 250.000 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang 2024. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi mengesahkan direvisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Meski mendapat gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan 3 perubahan utama yang ada di dalam revisi tersebut, yakni penambahan tugas pokok TNI, penambahan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, serta perpanjangan masa dinas TNI. TNI kini memiliki 2 tugas tambahan dalam operasi militer selain perang, yaitu penanggulangan ancaman pertahanan siber serta perlindungan dan penyelamatan warga negara di luar negeri. RUU ini juga menetapkan bahwa 14 kementerian, lembaga atau jabatan sipil dapat diisi oleh TNI aktif dengan pengecualian bagi prajurit yang ingin menduduki jabatan di luar daftar tersebut. Mereka harus pensiun terlebih dahulu. Selain itu, masa dinas TNI juga diperpanjang di berbagai jenjang kepangkatan. Puan menegaskan bahwa perubahan ini tetap berlandaskan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Meskipun banyak pihak yang menilai revisi ini justru membuka celah kembalinya duifungsi ABRI seperti era Orde Baru, kendati menuai kritik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan Komnas HAM, DPR tetap melanjutkan pengesahan tanpa penundaan. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan Komnas HAM. RUU ini dianggap berpotensi menghidupkan kembali duifungsi ABRI, konsep yang sudah dihapus pasca reformasi 1998. Putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia, Alisa Wahid, mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU ini, bukan sekedar menunda pengesahannya. Menurutnya, RUU TNI justru menjauhkan TNI dari profesionalisme sebagai prajurit dan berpotensi melahirkan implementasi yang kacau seperti yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan juga datang dari UGM, UII, dan Aliansi Jogja Memanggil yang menggelar aksi demonstrasi menentang RUU ini. Komnas HAM menyoroti pasal 47 ayat 2 yang memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak jabatan sipil, berpotensi menghidupkan kembali dominasi militer di pemerintah sipil. Di sisi lain, Komisi 1 DPR RI menegaskan bahwa RUU ini tidak membuka celah duifungsi ABRI dan justru membatasi posisi yang dapat diisi prajurit aktif. Meski demikian, kritik terhadap RUU ini terus menguat, terutama karena dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, Sudesson Tandra, mendesak agar RUU Polri dan Kejaksaan segera dibahas bersama pemerintah, mengingat pentingnya penyesuaian kedua RUU tersebut dengan RUU KUHP yang sedang dibahas. Meskipun saat ini Komisi 3 DPR RI masih fokus pada penyelesaian RUU KUHP, Sudesson berharap pembahasan RUU Polri dan Kejaksaan dapat segera dimulai setelahnya, bahkan ditargetkan selesai pada tahun ini karena masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025. RUU Polri dan Kejaksaan dinilai perlu untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru guna mengatur tindakan aparat penegak hukum, membatasi kewenangan mereka, dan menyambut berlakunya KUHP baru. Hal ini dianggap penting untuk memastikan keselarasan sistem hukum di Indonesia.
Pada tanggal 19 Maret 2025, kantor Tempo menerima sebuah paket yang berisi kepala babi yang ditunjukkan kepada Francisca Christy Rosana, wartawan Dex Politik Tempo dan host siniar Bocor Arus Politik, yang ditemukan oleh rekannya Hussein Abri Yusuf Muda Dongrongan. Paket tersebut yang diterima Satuan Pengamanan Tempo sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat dan dibuka pada keesokan harinya, menimbulkan bau busuk yang menyengat dan menunjukkan tanda-tanda adanya upaya intimidasi dengan kedua telinga kepala babi tersebut terpotong. Pemimpin redaksi Tempo Setri Yasa menganggap kejadian ini sebagai aksi teror yang bertujuan menghambat kerja jurnalistik Tempo dan menekan bahwa kebebasan pers di Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak boleh diganggu-gugat. Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan koruptor di penjara khusus di pulau terpencil yang dikelilingi hiu sebagai bentuk efek jera. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, menilai ide tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, bahkan mengusulkan pendekatan lebih ekstrem dengan tidak menyediakan makanan bagi narapidana. Ia menyarankan agar para koruptor bertani sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di penjara. Selain itu, Tanak menekankan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi perlu diperberat dengan minimal 10 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup agar masyarakat lebih takut melakukan korupsi. Namun, gagasan ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa makanan adalah hak dasar yang harus diberikan kepada setiap tahanan, termasuk koruptor. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjamin hak dasar narapidana. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan HAM, bukan sekedar memberikan efek jera semata. Kondisi ekonomi Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mencapai 250.000 pekerja sepanjang 2024. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang hanya mencatat 77.995 pekerja yang terkena PHK dalam periode yang sama. Asosiasi Pekerja Indonesia atau APindo menyatakan bahwa mayoritas PHK terjadi di sektor padat karya, terutama di industri manufaktur dan tekstil yang mengalami tekanan ekonomi berat. Tren ini tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada Januari hingga Februari 2025, 40.000 pekerja yang telah kehilangan pekerjaan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi wilayah yang paling terdampak. Bahkan, data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh menyebutkan jumlah PHK di awal 2025 sudah mencapai 60.000 orang, melibatkan 50 perusahaan termasuk Sritex, Aditek, dan PT Danbi Garut. Dengan situasi yang terus memburuk, APindo mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan tenaga kerja dan menstabilkan perekonomian. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 5-1 melawan Australia dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025. Kekalahan ini menandai debut yang buruk bagi pelatih Patrick Kluivert dengan tim Garuda tertinggal 3-0 di babak pertama setelah beberapa peluang emas di Indonesia gagal dikonversi menjadi gol, termasuk penalti yang gagal dieksekusi. Meskipun Ole Romde berhasil mencetak gol balasan di babak kedua, Australia tetap mendominasi pertandingan dan menambah 2 gol lagi, membuat skor akhir menjadi 5-1 untuk kemenangan Australia. Hasil ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peluang timnas Indonesia untuk lolos di Piala Dunia 2026, mengingat persaingan yang ketat di grup C dan performa yang kurang memuaskan dalam pertandingan tersebut. Reaksi negatif dari publik Indonesia terhadap hasil pertandingan ini terlihat jelas di media sosial, dengan tagar Kluivert out menjadi trending topik, menunjukkan ketidakpuasan terhadap performa tim dan strategi pelatih. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara dan operasi darat di jalur Gaza, bagian tengah dan selatan, menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina pada hari Rabu. Serangan ini terjadi sehari setelah lebih dari 400 orang tewas dalam salah satu serangan paling mematikan sejak Oktober 2023. Israel mengklaim operasinya bertujuan untuk memperluas kendali atas koridor Netzarim yang membelah Gaza, sementara Hamas menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah
telah berlangsung sejak Januari. Konflik ini menewaskan lebih dari 49.000 warga Palestina, memperburuk krisis kemanusiaan akibat kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Sementara itu, Israel menghadapi tekanan dari dalam negeri, dari keluarga 59 sandera yang masih ditahan Hamas, yang menuntut Netanyahu segera menyelesaikan negosiasi pembebasan. Langkah Israel ini mendapat kecaman keras dari komunitas internasional, termasuk Prancis, Jerman, Qatar, dan Mesir, yang mendesak gencatan senjata segera dan akses penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza. Demikian DNP in the Morning edisi pagi ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda setiap paginya. Serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend pada Sabtu dan Minggu. Layangkan kritik dan saran Anda di email kami redaksi@dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Ramadan for you. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.